Ini nih. Apa? Hatchback paling banyak dicari, approve. Check this out. Halo guys, welcome back to our channel Infomotif. Balik lagi sama gue Mahtum. Tadi gue bilang ini paling banyak dicari untuk jenis hatchback ya, terutama di event Gias kemarin ya men. Wow. Karena sebenarnya kalau ngomongin kompetitornya, sebenarnya kalau dari tipenya, dia kompetitornya ke City Hatchback, Mazda 2 ya. City Hodijah. Yaris. Apalagi men? Ya itulah. Ya itulah pokoknya. Tapi ini bisa lebih luas sebenarnya range untuk kompetitornya. Bahkan dia bisa berkompetisi sama mantan-mantan LCGC seperti Brio RS, AGGR ya. Yo, mirip. Karena harganya bisa hampir seharga itu, tapi dengan level kelas di atasnya, yaitu kelasnya Yaris dan kawan-kawan. Alasan yang pertama men, kenapa paling banyak dicari, itu pasti karena harganya. Wah. Kita ini orang Indonesia ya, warga plus 62, warga Konoha, harga mah nomor 1 kayaknya. Bukan ketuhanan yang Maha Esa buat mereka yang nomor 1. Wah, parah sih. Buat beli mobil. Oh gitu. Ini kan itu lagi main. Tapi kan tetap harus ke Tuhan dulu berdoa. Oh iya, kalau itu pastilah. Nomor 1 sampai 5 mau Pancasila itu mah sudah pasti. Cuman kalau ngomongin mobil, yang pertama jadi pertimbangan yaitu pasti harganya. Harganya ini 280 jutaan, belum dipotong cashback. Bahkan kalaupun dibandingin sama kompetitor, harganya tetap di bawahnya ya men. Yoi. Di bawah kompetitornya. Walaupun banyak kelebihan-kelebihan yang di tempat lain tuh nggak ada gitu, di sini ada. Tapi harga tetap lebih murah. Bahkan setelah dipotong cashback, jadi berkompetisinya sama yang di bawahnya juga bisa. Sama ya tadi yang gue sebutin mantan-mantan LCGC itu yang udah naik kelas, yang di range 250-an lah kurang lebih. Gitu guys. Jadi secara harga aja sebenarnya ya sangat bisa untuk jadi pertimbangan ketika teman-teman mau beli mobil city car yang konsepnya hatchback seperti ini. Dan menurut gue, ini oke sih. Nah, alasan kedua kenapa orang banyak banget cari ini mobil, yaitu pasti karena desain. Nah, ngomongin desain, gue disclaimer dulu ya, ini kita subjektif, setiap orang punya selera yang beda-beda. Tapi, memang gue harus akuin, dari awal ketika pertama kali gue ngeliat, gue juga agak, gimana gitu. Tapi memang ada sisi yang berbeda, men. Gue sering bahas, ini mobil-mobil Jepang, dipasarin di Indonesia, rakitannya rakitan India, tapi punya desain khas gaya-gaya ala-ala Eropa gitu. Jadi menurut gue ini unik sekali. Bahkan mungkin setelah di-retouch sedikit ya, mungkin ditambahin ya ada penggantian velg dan lain-lain lah, tambahan-tambahan aksesoris. Ini bisa jadi secakep itu menurut gue, dan itu jadi alasan kenapa orang banyak cari mobil ini dari bagian depan sampai ke bagian bawah, terutama di bagian grill nih, dari engine hood sampai ke bagian bawah. Ini menurut gue salah satu yang menarik yang membuat mobil ini berkesan, tadi gue bilang sedikit ada gaya-gaya Eropanya gitu, dengan grill model yang seperti ini, emblem Suzuki gede di bagian tengah, terus ada krum-kruman yang melintang ya. Headlampnya juga udah lengkap ya, dia LED proyektor pula, terus ada di RL aja, bukan yang model alis-alisan yang sekarang lagi kayaknya orang semua mobil-mobil tuh harus pakai gitu, alis-alisan. Bahkan mobil yang nggak ada alisnya pun ditambahin alis. Mungkin di apa sih namanya, disulam ya? Disulam. Dikerok dulu, terus bukan alis yang itu ya? Bukan alis yang itu. Pokoknya bagus lah. Terus bahkan untuk fog lamp-nya pun dia sudah pakai LED. Jadi secara perlampuan kayaknya sudah komprehensif lah. Enak. Belum lagi, nih ada kamera di bagian depan, karena mobil ini mengadopsi kamera 360 sekeliling, which is di kompetitornya, bahkan yang selevelnya dia, yang harganya jauh di atasnya, belum pakai itu ya men? Belum. Dari bagian samping, ini menurut gue juga menarik. Walaupun memang tidak terlalu yang wow gitu, enggak juga sih, sebenarnya biasa. Bahkan untuk kaki-kakinya, gue cenderung kurang suka sebenarnya, honestly ya. Dia pakai ukuran 195/55, ringnya ring 16. Modelnya two tone polish, machining, pengereman pakai cakram, peleknya desainnya gue kurang suka. Makanya kenapa gue kalaupun beli mobil ini, gue kayaknya akan punya opsi untuk ganti velg. Dan gue yakin setelah ganti velg, ini mobil gantengnya bisa naik berkali-kali lipat. Karena secara desain dari bodinya menurut gue udah bagus ya. Pilar A di blackout, terus ini mah kayak tambahan ya men? Talang air mah ya? Tambahan. Karena belinya sama Om Alfred. Ya nanti tinggal minta aja lah.
Spionnya juga pelipatannya sudah auto folding, udah ada lampu sennya juga, udah lengkap, udah rapi, dan ada kameranya nih di bagian bawah karena tadi gue bilang dia udah mengadopsi kamera 360 ya, jadi sekeliling nanti ada kamera. Di bagian sini handle pintunya juga krum-kruman, terus ada akses smart entry model pencet gitu, karena dia sudah keyless ya, polos, sampingnya nggak ada apa-apa, nggak ada side body molding dan lain-lain. Di bagian belakang pengereman juga masih pakai tromol dan ground clearance-nya mobil ini terkenal tinggi. Tapi menurut gue itu nggak jadi masalah, justru lu nggak usah worry kalau ada jalan-jalanan yang bumpy atau mungkin lobang atau porsi tidur, kayaknya aman-aman aja. Dan menurut gue bukan yang tinggi-tinggi banget sih, jadi masih bisa diterima menurut gue. Nah di bagian belakang, desainnya ini salah satu yang gue suka. Bahkan gue lebih suka desain bagian belakang dibandingkan desain-desain di depan atau di samping ya. Cakep lah gitu, ngejendol ke bagian belakang, seksi gitu. Bahenol, apa ya? Semok. Semok, apalagi? Tobrut. Enggak, bukan. Duh, itu apa sih artinya? Tobat brutal. Oh iya, tobat brutal. Jadi tobatnya, wah tobatnya terus-terusan gitu, Iya. berkelanjutan dan melakukan hal-hal. Gue susah nyapuinnya men. Tapi ya udahlah. Di bagian atas ada shortfall, terus di sini gue suka rear upper spoilernya bukan yang gede ngejeblak gitu ya, tapi yang tipis dan ngikutin body, jadi rapih menurut gue. Imut gitu. High stop lamp, kaca sudah pakai defogger, ini wiper, dan di sini ada kamera parkir juga. Penempatannya ditaruh di sini. Gue suka penempatan di sini nih, bukan di sini. Rata-rata mobil tuh penempatan kamera parkir di bagian bawah yang cenderung bikin kameranya gampang kotor karena kena cipratan dan lain-lain. Tapi di atas kayaknya akan lebih aman, jadi penglihatannya bisa lebih bersih gitu. Awet bersih, walaupun di atas juga kotor, mau kotor aja ya. Tapi setidaknya lah daripada di bawah gitu. Akan lebih awet bersih lah kalau di atas. Emblem Baleno, Suzuki, terus ini LED bar juga lampunya. Jadi secara perlampuan depan dan belakang menurut gue sudah bagus. Parking sensor ada 4 titik. Ini plat nomor dan dari bagian belakang juga kelihatan segitu tingginya memang ini mobil. Tapi menurut gue nggak ada masalah lah. Tadi gue bilang kayaknya ganti velg, mainin kayak kaki, bisa jadi opsi buat teman-teman yang nggak suka mobil tinggi, pengen agak dipendekin, jadi tambah ganteng. Sebelum lanjut, gua mau bahas promonya dulu karena ini salah satu penjualan yang tertinggi juga nih untuk kelas Suzuki di Gias. Apakah promonya akan tetap sama? Apakah promonya masih bisa dipakai di Om Alfred? Yuk. Nah guys, langsung aja waktunya promo sama Om Alfred. Aduh Om, apa kabar Om? Baik Om, wah ini anak pusat yang sekarang udah jadi bos di pusat. Aduh. Dengar-dengar katanya kemarin di Gias jualannya keren banget ya? Aduh keren banget Om. Seperti konten-konten kita sebelumnya Om. Oke. Kalau beli sama Alfred, teman-teman nggak perlu jauh-jauh ke Gias yang macet, mau test drive. Test drive aja tuh Om, ngantri Om. Iyalah pasti di event. Tapi kalau sama Alfred, test drive ini bisa Alfred bawa kemanapun teman-teman mau, atau teman-teman bisa langsung sini Suzuki Pulau Gadung. Luas banget Om test drive-nya. Iya. Oke lah, balik lagi ke promo Om. Apa aja Om promonya Om? Teman-teman nggak perlu khawatir, walaupun Gias baru saja berakhir Om, tapi kalau teman-teman beli sama Alfred dari Suzuki Pusat, promo Gias tetap berlaku Om. Apa aja sih promonya Om biasanya? Yang pasti diskon Om. Diskonnya jauh banget sama kayak, jadi sebelum Gias dan sudah Gias sebenarnya diskonnya beda Om. Tapi Sama Alfred sama. oh jadi maksudnya buat teman-teman yang kemarin pengen dapat promo Gias tapi belum Nggak kebagian. kebagian. Walaupun eventnya udah berakhir nih, Nah, masih tuh. bisa. Suzuki Pusat Om. Ini agak aneh sih, tapi di dia bisa ya buat teman-teman yang nggak kebagian promo Gias. Udah lewat lah semua eventnya. Tuh. Terus masih inget nih promo yang kemarin pengen disamain, masih bisa. Masih bisa Om. Persis sama bisa. Pas. Wah. Cuman gini Om, ini kan barangnya CB Om. Heeh. Itu susah banget didapat Om. Kalau sama Alfred sih masih bisa gampang, cuman harus cepet-cepetan juga Om. Ah itu benar, karena ini kan mobil build up. Betul. Bukan dirakit di Indonesia, jadi barangnya mungkin agak terbatas ya Om. Benar. Nah kalau mau dapat cepat tuh harus antrian. Betul Om. Nah nanti kalau teman-teman nggak percaya, saking laku di Gias nanti 1-2 bulan ke depan barang ini banyak banget nih di Jabodetabek berkeliaran. Nah, dan mau pesan agak ngantrinya panjang. Bener Om. Kalau mau buru-buru ke Om Alfred, Di bulan ini Om. karena bisa momennya. dicepetin. Gampang Om, Pusat Om. Oh pusat ya. Jadi intinya kayak model, langsung aja nih gua recap ya, kayak model DP 0% gitu bisa. Aman. Aman. Bunga 0%. Aman. Tuh, jadi mau yang 0% tuh bisa ya. Angsuran panjang, tenor 8 panjang. tahun Om. 8 tahun bisa Betul, juga. Om. Hitungan-hitungan DP minim lah, apa segala macem. Data juga bisa dibantu Om. Bahkan data pun dia bisa dibantu. Tapi memang itu fakta ya buat teman-teman yang mungkin datanya bermasalah sama Om Alfred, dibicarakan aja ya Om. Iya, tapi harus dikasih tahu dari awal Om. Iya, Supaya kita betul. bisa kondisikan Om. Betul, jadi biar nanti bisa dipilihin. Karena sebenarnya masalah dari data yang jelek itu kenapa harus diomongin, bukan mau ngorek-ngorek data teman-teman ya, tapi nanti biar bisa diatur ya Om. Ini Betul, masuknya Om. ke leasing yang ini. Benar, kita bisa BI checking di awal Om. BI checking dulu, cek slick dulu, dan itu gratis ya. Benar Om. Dan karena dengan cara begitu Om, kalau teman-teman beli sama Alfred nih, approval-nya hampir 100% Om. Bisa sampai 100%. Hampir 100% Om.
Wah, itu gede ya. Gede, bukan yang gede lagi Om. Kalau di atas 90% udah bagus banget Om. Jadi maksudnya peluang teman-teman mobil yang mau teman-teman beli nyampe ke garasi teman-teman dengan lebih cepat, lebih proses juga lebih mudah. Bener Om. Itu besar banget ya potensinya. Kalau beli sama Alfred, birokrasi kita potong langsung Om. Woi, birokrasi. Wah, anti rezim. Oke, apalagi Om? Itu tadi promonya kita udah sebutin semua lah ya. Betul Om. Terus kalau mau test drive juga, ini kan agak susah nih, tahu gue Itu dia Om, ini dia Om. Yeah. Teman-teman, kalau teman-teman boleh cari test drive Baleno di Jabodetabek, susah Om. Kalau sama Alfred Om, nggak usah khawatir Om, karena teman-teman di tim Alfred udah beli Baleno langsung Om. Oh, bahkan Tim sales Alfred Om. kalau nggak kebagian mobil test drive-nya, dia siapin mobil pribadi bahkan. Bener. Nggak ada masalah itu. Betul Om. Oke. Ini pengorbanan yang luar biasa ya. Tapi setidaknya biar teman-teman tahu rasanya Baleno lah intinya Bener. itu. Terus kalau mau trade-in, boleh? Nah itu dia. Di bulan kemarin juga yang paling banyak juga trade-in Om. Oh, tukar tambah? Bener Om. All brand tapi ya, bukan Suzuki aja Om. Oh, dari merek lain juga nggak apa-apa ya? Bener Om. Kalau teman-teman sama Alfred bisa kita kawal Om. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nggak usah cari pembelinya, nggak usah warawiri. Nanti kalau cari pembeli kan iklannya di mana, setiap hari ditelepon kan. Iya, Ada betul. waktu nggak? Kalau ini nggak, kita yang ngatur aja Om. Terus itunya apa Om? Kelebihannya Om? Test drive, Kalau trade-in dulu? Nah, teman-teman akan mendapatkan diskon lebih. Oh, ini kan diskonnya udah gede nih. Nah, ada tambahan. Dapat double cashback berarti ya? Benar. Wah ya, ini lumayan nih. Ini aja udah gede banget ya, apalagi dapat double cashback. Jadi buat teman-teman yang sekarang udah punya mobil, jual. Sekarang juga. Nggak, ya kalau yang minat silakan kontak Om Alfred, tukar tambah juga boleh, nanti dicariin harga tertinggi. Betul. Dapat cashback tambahan. Benar. Terus yang proses yang katanya mobil bisa dipakai dulu itu masih bisa nggak sih? Bisa, masih bisa aman. Jadi mobil lamanya masih bisa Benar. dipakai? Nanti ada ketentuan yang berlaku Om. Ya, tapi intinya kemudahan itu bisa Betul, diberikan lah ya? masih bisa. Masih bisa diatur. Dan yang paling penting ini semua official resmi langsung dari Suzuki. Dari Suzuki Om. Nah, itu yang Aman paling terkendali, enak. Om. Kalau CBU ini nih, si Baleno, service warranty-nya gimana sih Om? Service warranty sebenarnya hampir sama Om, kayak yang lain. Gratis servisnya ada, cuman dia nggak pakai Gratis oli. olinya. Oh, itu ya. Betul. Oke, berarti yang itu hanya olinya aja ya. Betul. Tapi jasanya tuh dapat gratis lah ya. Tinggal pakai aja. Dan spare part-nya juga semuanya ready lah ya. Aman loh. Aman. Jadi buat teman-teman yang khawatir, wah itu kan build up nanti spare part-nya sulit lah inilah itulah. Nah, buat teman-teman juga mau beli kan mobil Baleno ini kan sebenarnya udah komplit ya. Cuma teman-teman kalau sama Alfred bisa dapat ini Om, talang air Om. Oh, ada tambahan. Nah, ada dong. Apa aja? Oh ya, kalau ada talang air terus mungkin minta ya contoh mungkin pengen sarung jok nih apa nih gitu. Pokoknya bisa diatur. Bisa diatur. Oke. Buat teman-teman ya, Om Alfred siap kasih bonus tambahan. Dibicarakan aja lah pengennya apa ya. Bener, Om. Karena kan kebutuhan orang biasanya beda-beda Om. Betul. Yang ini pengen ini, yang ini pengen itu gitu. Diomongin aja. Bisa diatur Om. Bisa diatur. Nah Om, selain Baleno nih yang lagi meledak nih, promo selain Baleno lah apalagi? Nah, teman-teman, pertanyaan bagus dari Om Matum nih. Apa tuh? Om kok tahu aja sih Om? Ya, gua kan mentalis gua. Menerawang. Tatap. XL7 Om. Oh, XL7. Nah, lucunya Alfa Mazeta nih Om, yang lagi kejar-kejaran. Oh, lagi kejar-kejaran Iya gitu. Si mahal sama si paling murah itu Bener ya? Om. Diskonnya gede? Wah, bukan gede lagi Om, beda jauh Om. Sekali lagi teman-teman nggak perlu khawatir, kita masih pakai diskon Gias. Oh, itu masih bisa dipakai? Oh iya dong. Biasanya karena kalau diskon event itu selalu lebih gede dari diskon normal biasanya gitu ya. Betul. Selalu ada tambahan lah ya Benar. gitu. Nah, itu masih bisa dipakai. Wah, tapi kalau beli sama Alfred Om ya. Oh iyalah, Mas belinya sama Om Alfred kan ada di sini. Kalau ntar sama cari yang lain sama aja nggak kepake juga. Om. Betul. Terus kayak Vitara gitu dan lain-lain semuanya. Nah, teman-teman juga nggak usah khawatir karena beli sama Alfred di Suzuki Pusat, inden itu jadi dikit Om. Waktunya panjang jadi dikit. Jadi bisa memangkas waktu tunggu. Bener. Oke. Jadi mobil-mobil yang inden seperti mungkin kayak yang susah lah gue sebutin lah ya. Jimny gitu. Nah itu. Bisa juga dibantu percepatannya. Kalau Om Matum dan teman-teman mau lihat buktinya, ada di Instagram Om. Sekalian kita tanya Instagramnya apa Om? Suzuki Mobil _Indonesia. Wih, Suzuki Mobil _Indonesia, ada Indonesianya nih. Kayaknya timnas nih dia. Timnas Suzuki ya. Jadi bisa dilihat di situ track record dari Om Alfred di jualannya apa aja. Gini Om, di Instagram ini kan karena sekarang udah ada tim sales, mungkin bukan Alfred Om yang nanti. Oke, jadi nanti Tim mungkin salesnya. bisa dari anak buahnya lah. Dia nggak enak kalau ngomong anak buah Nanti mungkin kita ya. upload. tim Om. Tim. Tapi kalau ada teman-teman yang mau dilainin langsung sama Om Alfred boleh ya? Pasti langsung Alfred aja nih. Oh, jadi kalau kontaknya sama Om Alfred yang langsung akan tanganin. Nah itu. Paling nanti mereka yang di delivery aja. Karena kan lebih enak ngobrol langsung sama bosnya ya. Betul Om. Nego aja lebih gampang. Ada lagi yang mau disampaikan Om?
Sebenarnya banyak Om, cuman banyak yang nyontek Om. Oh, itu banyak kayak gitu. Ya udah kalau gitu, kalau teman-teman penasaran mau nanya simulasi dulu, ngadu hitungan dulu ya, bahkan terus mau konsultasi masalah data dan lain-lain, Bisa diatur Om. langsung kontak Om Alfred 1 aja. kali 27 jam. Wah, lebih lama dari waktu normal ya. Terus kalau teman-teman mau datang juga, apalagi hari Sabtu bisa langsung ketemu Om Mahtum juga nih. Kalau itu Kan beda. ada yang nanya-nanya Om. Kalau itu beda hal. Yang saya mau ketemu youtubernya. Nggak selalu ada di sini ya. Oh iya. Oh Nanti iya. gue dikira Sibuk. gue brand Sibuk, ambassador teman-teman. di sini. Terima kasih banyak Om. Om, tapi terima kasih juga nih Om. Apa tuh? Jualan jadi banyak Om. Ya udah lah, buat teman-teman yang langsung minat kontak Om Alfred aja. Kita lanjut lagi guys. Come on. Nah guys, ini adalah faktor ketiga. Mesinnya. Mesinnya kenapa men? Ada. Iya ada lah. Nah, gue buka dulu. Panas, Nah, ini guys, udah rapi ya, udah dicat dasar, terus ada peredamnya juga. Nah, mesinnya nih dia pakai mesin 1500 cc 4 silinder, penggerak depan, outputnya di 105 PS, 138 Nm. Ini mesin yang dipakai di R3, XL7 dan kawan-kawan ya, men. Jadi kalau secara mesin banyak yang meragapan begini, mesinnya udah keuji. Makanya buat orang-orang itu mesin jadi salah satu pertimbangan selain tadi harga dan desain yang menurut mereka menarik ya. Masuk akal karena kalau keren, canggih, tapi boros. Sekarang gua ada di bagian interior nih. Ini jadi alasan kenapa orang beli hatchback ini ya, si Baleno hatchback ini nih. Yaitu adalah karena fiturnya yang dianggap lebih dibandingin yang lain. Gua nggak bisa bilang tercanggih, tapi untuk harga yang kita bayarkan, ini lebih dari sekedar worth it ya, men. Yoi. Pertama kali gua ngidupin nih, yang menarik menurut gua adalah head-up display. Gua bahas yang paling kelihatan dulu ya. Ini mobil bukan mobil test drive ya, ini mobil temannya Om Alfred lah yang kita pinjam untuk kita review. Jadi banyak ornamen-ornamen yang udah dilengkapin tambahan lah gitu. Kalau head-up display memang sudah ada dari awal, dan yang menarik lagi ketika kita hidupin dia kan bukan terbuka ya, ngangkat gitu ya. Nah, fungsinya apa? Ini fungsinya penting banget sebenarnya untuk ini salah satu yang jadi faktor keselamatan juga ya, men. Menjaga keselamatan, yaitu karena informasi-informasi yang ada di speedometer dan lain-lain itu tampil di head-up display, di mana kita ketika berkendara tidak perlu mengalihkan pandangan dari depan gitu. Jadi tetap fokus ke jalan, tapi kita bisa tetap dapat informasi ya dari head-up display ini, dari kilometer, kecepatan kita, terus konsumsi bahan bakar, jam, transmisi dan lain-lain. Jadi enak lah. Ini menurut gua keren. Patut diapresiasi. Di kompetitor tidak ada. Itu. Terus yang gua bahas lagi tadi fitur nerusin yang tadi ya, kamera 360, karena ketika kita ngidupin di bagian head unit langsung kelihatan tuh kamera sekeliling. Karena memang dia 360 dan itu menurut gua penting ya. Walaupun sebenarnya memang kalau parkir ada juga orang yang walaupun sudah 360 tetap harus ngelihat sen gitu karena belum terbiasa. Tapi setidaknya dengan adanya kamera 360 mempermudah teman-teman yang kesulitan parkir. Di kompetitor juga nggak ada. Nah terus, kayak model fitur ini nih. Kalau setirnya gue suka ya, flat bottom. Ya semua juga suka. Kalau ini udah tambahin ini nih, apa namanya? Cover ya. Tapi sebenarnya nggak di coverin juga enak, ini udah ada kulit-kulitnya di dalam. Ada jahit-jahitan aslinya. Terus di sini steering switch lengkap, bagian kanan ada cruise control tetap. Jadi enak buat teman-teman kalau berkendara jauh di jalan tol, walaupun memang belum adaptif ya. Tapi tidak masalah menurut gue, dan itu tetap enak, lo tetap bisa dapat asisten berkendara, terutama ketika jalan lurus kosong gitu, pakai itu tidak harus selalu nginjak gas. Wah enak lah, lebih nyantai. Di sebelah kiri pengatur untuk audio dan lain-lain, Bluetooth teleponi, lampunya bahkan sudah auto dia, selain tadi proyektor LED udah auto juga. Ini wiper intermittent, terus di sebelah kanan banyak pencet-pencetan. Ada untuk pengaturan HUD, dimmer, terus ada juga electric stability program untuk mencegah mobil understeer, oversteer gitu lah. Jadi mobil bisa tetap stabil. Terus untuk kamera 360 juga ada, dan ada manual leveling. Selain proyektor, LED, auto, ada manual leveling juga. Jadi teman-teman bisa ngatur sorot lampunya nih, takut ketinggian atau kerendahan bisa diatur langsung dari dalam kabin. Oh enak banget. Terus belum lagi memang mobil ini sudah dilengkapi juga sama hill hold control, di mana teman-teman nggak usah khawatir ketika berhenti di tanjakan, terus mobilnya mundur ke belakang ketika perpindahan dari rem ke gas. Karena dia lumayan nahan tuh beberapa detik, sehingga mobilnya bisa tetap diem. Wah itu bagus tuh, terutama perempuan-perempuan nih yang suka takut kalau ditanjakan berhenti. Ini. Nah ini head unitnya dia modelnya yang floating, dan ini lumayan gede, ukurannya sekitar 9 atau 10 ini ya men.
9. 9 ya, ini lumayan gede soalnya. Dan konektivitas ke smartphone juga mudah, bisa Android Auto ya, Apple CarPlay. Ya pokoknya gitulah. Dan itu yang paling penting dari sebuah head unit, bisa terkoneksi dengan smartphone secara mudah. AC juga sudah digital dan auto climate. Itu enaknya. Arah semburannya juga lengkap sampai ke bagian kaki. Terus ini ada banyak power outlet, ada cup holder. Nah, yang gue suka lagi adalah transmisinya dia pakai automatic konvensional, bukan pakai CVT gitu ya. Yoi. CVT enak sih, halus, tapi untuk akselerasi gue lebih suka yang konvensional kayak gini, lebih berasa gitu. Terus maintenance-nya juga lebih mudah dan murah. Handbrake mechanical. Terus ini ada glove box yang lumayan kecil, tapi bisa maju, jadi bisa menyangga siku lu dengan lebih enak, lebih proper gitu. Dan kursinya juga menurut gue sangat proper nih. Dia semi bucket, side supportnya lumayan gede, yang kayak meluk gitu. Terus kalau ini mah tambahan ya, udah tambahin, jadi abaikan saja. Nah, di sini juga untuk spion tengahnya dia sudah auto dimming, jadi nanti dia bisa ngeredup sendiri ketika sorot ada lampu dari belakang. Karena kan ini mobil kecil ya, hatchback. Kalau di belakang mobil gede-gede gitu, tinggi-tinggi, truk, kontainer, tank, transformer, Megatron, Decepticon, Terminator, apapun itulah, nyorot, silo, dia akan ngeredup. Itu enak, bagus lah. Terus speaker juga lengkap, bahkan sampai ke bagian Twitter juga ada. Jadi secara entertainment juga, selain tadi head unitnya mudah terkoneksi dengan smartphone, lu bisa dengerin musik yang lebih proper. Karena untuk driver ini terutama, hiburannya yang paling aman adalah yang bersifat audio. Dan audio yang bagus menurut gua itu akan sangat membantu driver menikmati perjalanan juga. Itu fitur-fitur yang kita dapat ya. Terus ada alasan terakhir nih men yang mau gue bahas. apa tuh? Yaitu adalah dimensi. Kenapa tuh? Dimensinya terasa luas. Walaupun mungkin perbedaannya sama kompetitor yang sekelas, tipis-tipis ya perbedaannya. Tapi kan kalau ngomongin harga, dia kompetitornya ke bawah tuh. Dimana mobil-mobil yang ono lebih kecil ya. Jadi secara dimensi pasti ini sedikit lebih lega gitu. Dan menurut gue itu bagus. Ini di kabin di depan, 2 orang. Kita coba ke belakang untuk 3 orang penumpang, yuk. Nah guys, gue di baris kedua dari Baleno hatchback nih. Tadi gue bilang ya dimensinya lega. Headroom gue masih ada, masih lumayan gede, masih ada sekitar selisih 5 jari lah. 5, 6, 7 jari ini masih bisa. Tinggi gue anyway 165 cm. Legroom juga gede. Kalau kursinya pasti sudah fix ya. Pelipatan dia 40-60. Ini bisa untuk 3 orang, 3 headrest, 3 seat belt. Bisa pakai Isofix juga kalau mau bawa car seat buat baby gitu ya. Dan enak. Walaupun di sini memang masih ada tunnelingnya nih di tengah, tapi ya karena space-nya memang lumayan lega, jadi kayaknya ini nggak akan jadi masalah. Dan yang lebih gue suka lagi adalah ada AC nih di bagian sini, yang dimana biasanya kalau mobil-mobil 2 baris hatchback, AC-nya ngikut dari bagian depan aja. Walaupun memang dari bagian depan juga nyampe ke belakang, tapi kalau ada di bagian belakang kayak gini kan, wah, lebih kerasa dimanjakan, dimanjakan. Terus belum lagi bagasinya juga ini salah satu yang lumayan gede, dalam juga, jadi secara dimensi memang ini bisa jadi salah satu alasan kenapa orang banyak banget cari mobil hatchback Baleno ini. Itu guys. Itu dia guys, beberapa alasan kenapa orang berbondong-bondong, berbondong-berondong mobil ini memang paling banyak dicari. Salah satu yang paling banyak dicari di event GS kemarin bahkan men ya. Yoi. Dan itu alasan-alasannya guys. Buat teman-teman yang minat langsung aja kontak Om Alfred atau mau datang langsung sini boleh di SBT Pulau Gadung di Jalan Raya Bekasi seberang Terminal Pulau Gadung. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe. Tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse kayak gini nih, nomor gua ada di deskripsi. All produk, all merek silakan aja. Thank you for watching guys. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.